Hai, namaku Nadia. 3 minggu setelah dia meninggalkanku, menyebutku terlalu miskin untuk bersanding dengannya, aku mendapat undangan ke pernikahannya dengan wanita yang menjadi selingkuhannya. Ibunya bahkan memperingatkanku, jangan bikin kami malu. Tapi mereka tidak tahu bahwa aku memiliki tanah tempat lokasi pernikahan mereka berdiri, atau bahwa aku datang dengan jet pribadi. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya berjalan masuk dan melihat wajah mereka berubah pucat pasi. Tapi sebelum semua itu, mereka memastikan aku tahu persis di mana posisiku di dunia mereka. Dan itu bukan di samping mereka. Pernahkah kamu dibuang seperti sampah oleh orang-orang yang dulu mencium keningmu saat mengucapkan selamat malam? Mari kita mulai dari sana. Dan omong-omong, jam berapa sekarang di tempat kamu menonton ini? Tulis di kolom komentar. Aku mendengarkan. Aku tahu suara itu. Bunyi lembut, sesuatu yang diselipkan di bawah pintu depanku diikuti dengan keheningan. Aku bertelanjang kaki, masih mengenakan seragam perawat, duduk di lantai dengan secangkir kopi setengah kosong yang sudah dingin berjam-jam lalu. Tagihan dan surat peringatan pengusiran tersebar di sekelilingku, seperti kartu remi yang dibagikan oleh kehidupan itu sendiri. Jadi, ketika aku melihat amplop berwarna krem itu di lantai, aku menghela napas. Kupikir itu ancaman lain dari bank, atau mungkin tanggal sidang yang kulupakan. Tapi saat aku mengambilnya, aku membeku. Tinta emas, kertas karton tebal, salah satu amplop yang baunya seperti butik pengantin mahal. Aku membaliknya. Tidak ada alamat pengirim. Aku membukanya. Tanganku sudah gemetar. Anda diundang dengan hormat ke pernikahan Bayu Pratama dan Mira Lestari. Napasku tercekat. Bayu, suamiku. Yah, mantan suamiku. Pria yang meninggalkanku berdiri di tengah rumah kontrakan kami yang kosong, dengan tumpukan kartu kredit yang belum dibayar dan kulkas yang tidak berisi apa-apa. Dan Mira, aku ingat dia. Dia adalah staf paralegal dari kantor hukum Bayu, wanita dengan rambut ikal panjang yang dicat pirang dan tawa kecil palsu yang selalu terlambat sedetik di pesta Natal kantor. Dia membawa kue kering dalam toples kaca estetik dan menggoda seolah-olah sedang audisi untuk sebuah peran sinetron. Sekarang dia adalah pengantin wanitanya. Di bagian bawah undangan dalam tulisan sambung yang berlekuk-lekuk ada sebuah catatan. Kami harap kamu bisa menjaga sikap. Ibu Ratna Pratama. Tentu saja ibunya selalu begitu rapi, begitu sopan, begitu sangat yakin bahwa aku tidak pernah cukup baik untuk putranya. Wanita itu pernah memberitahuku bahwa aku adalah proyek amal yang mereka coba adapkan. Kurasa mereka akhirnya menemukan seseorang yang cukup beradab bagi mereka. Aku meletakkan undangan itu seolah-olah benda itu bisa membakar jari-jariku. Dan begitu saja, keheningan kembali. Apartemenku, kota kecil dan mahal di Jakarta ini dengan ventilasi AC yang retak, dan lantai yang selalu terasa berdebu tidak peduli seberapa sering aku menyapunya, terasa lebih dingin. Tidak ada anak-anak. Tidak ada foto berbingkai, tidak ada suara. Hanya aku dan anggrek sekarat di ambang jendela yang tidak berbunga selama berbulan-bulan. Aku berjalan ke cermin di atas wastafel dapur. Rambutku kusut karena panasnya Jakarta. Aku belum melakukan perawatan kuku sejak Bayu pergi. Ada garis-garis halus di bawah mataku yang tidak kuperhatikan sebelumnya. Jenis kerutan yang datang dari kekhawatiran, bukan waktu. Aku berbisik pada bayanganku sendiri. Dia benar-benar mengundangku. Mengapa? Sebagai unjuk kekuatan? Sebagai lelucon sakit jiwa? Atau mungkin untuk mengingatkanku sekali lagi bahwa dia sudah naik kelas? Aku mulai membuang undangan itu ke tempat sampah. Tapi berhenti. Sebaliknya, aku menarik album foto berdebu dari rak yang berisi foto pernikahan kami. Kami menikah tanpa alas kaki di tepi danau di desa.
Dia pernah berbisik bahwa aku membuatnya merasa nyata. Sekarang dia menikahi wanita yang memakai sepatu hak tinggi desainer hanya untuk makan siang. Aku menyelipkan undangan itu ke saku belakang album foto. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku tidak sedang membayangkan semua ini. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan teks dari teman lama sekolah perawat yang sudah lama tidak kububungi. "Sis, kamu lihat postingan Instamira. Dia nge-tag kamu." Aku bahkan tidak sadar kami masih berteman di media sosial. Rasa penasaran mengalahkanku. Aku membuka aplikasi itu. Di sanalah dia, Mira, berpose sempurna dengan tangan terulur, memamerkan cincin seukuran kelereng. Akhirnya dia menemukan seseorang yang sepadan. Tidak sabar untuk hari besar kami. Semoga semua orang bersikap baik. Namaku ditandai di bagian bawah, seolah-olah aku adalah bagian dari pemandangan. Seolah-olah aku tidak ada selain hanya sebuah sebutan. Udara meninggalkan paru-paruku. Aku menutup aplikasi, menghapusnya dari ponselku, dan menatap layar sampai menjadi hitam. Jadi begitu. Itulah aku selama ini. Sebuah fase, tempat persinggahan, seseorang yang dia butuhkan untuk dilewati sebelum mencapai kehidupan nyatanya. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, membiarkan keheningan menetap lagi. Aku hampir tidak mendengarnya, hanya detak lembut jam dinding, derit kulkas, dengungan ventilasi. Kemudian mataku beralih. Di seberang ruangan, di rak buku di belakang meja kopi, ada folder tebal yang disegel, yang bertanda Proyek Zeya, Rahasia. Aku belum menyentuhnya selama berbulan-bulan, mungkin lebih lama. Aku hampir lupa folder itu ada di sana. Aku berjalan perlahan, jari-jariku menyentuh labelnya. Bayu tidak pernah bertanya tentang hal itu. Pengacaranya juga tidak. Tidak sekalipun. Mereka berasumsi, seperti biasa, bahwa aku tidak memiliki apapun yang berharga. Dan saat itulah aku ingat. Mereka tidak pernah bertanya apa yang kulakukan dengan aset ekuitasku. Aku berdiri di sana menatap folder tebal di tanganku. Kata-kata Proyek Zeya, Rahasia, menatap balik seolah-olah mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk dibuka. Aku belum menyentuhnya sejak Bayu pergi. Sejujurnya, kupikir aku takut. Aku meletakkannya di meja makan, menyingkirkan tumpukan tagihan listrik yang belum dibayar, dan perlahan membuka sampulnya. Di dalamnya ada segalanya. Akta properti, izin konstruksi, sketsa arsitektur yang pernah membuatku terobsesi dengan penggaris dan stabilo hingga larut malam setelah jam kerja shift ganda. Aku menyusuri jariku di atas nama pada akta pertama, Nadia Kusuma. Aku hampir lupa bagaimana rasanya melihat namaku pada sesuatu yang penting. Folder itu menyimpan catatan dari 5 ruko 2 lantai yang telah kupugar di pinggiran Jakarta. Diam-diam, dengan sabar. Bayu tidak pernah menganggapnya serius. Aku menggunakan bonus dari shift ganda di rumah sakit, menyimpan sedikit warisan yang ditinggalkan nenekku, dan membuatnya berhasil. Aku pergi ke pelelangan kota, menawar properti yang tidak diinginkan siapapun, bertengkar dengan kontraktor yang tidak mengira aku tahu perbedaan antara tembok beton dan partisi gipsum. Tapi aku tahu, dan aku terus maju. Dan setiap akta itu atas namaku. Aku menggembuskan napas pelan dan bersandar di kursi. Kipas angin langit-langit berderit di atasku, berdengung seolah punya rahasia sendiri. Aku mengihat dokumen penilaian terbaru, lunas sepenuhnya, no tunggakan, no hutang. Total ekuitas, lebih dari 35 miliar rupiah. Aku menutup folder itu seperti sedang menyelimuti anak yang sedang tidur. Lalu, aku mengatakannya dengan lantang, bukan kepada siapapun selain udara berdebu di sekitarku. Kamu meninggalkanku karena miskin, Bayu. Dan sekarang, kamu menikahi orang miskin. Kata-kata itu bahkan tidak terasa pahit. Rasanya nyata.
Aku berdiri dan berjalan ke dapur, menuangkan sisa kopi dari pagi ini. Dingin. Aku tidak peduli. Kulkas masih tidak berisi apa-apa selain telur, saus sambal, dan yogurt yang meragukan. Tapi tiba-tiba, aku tidak merasa kosong lagi. Dan tepat saat aku duduk kembali, ponselku bergetar lagi. Kali ini bukan spam atau pemberitahuan bank. Itu adalah pesan dari Laras, sepupu Bayu, satu-satunya dari pihak keluarganya yang pernah memperlakukanku seolah aku tidak kasat mata. Kamu sudah lihat ini? Kupikir kamu harus tahu. Maaf sebelumnya. Di bawahnya, sebuah tangkapan layar. Itu adalah postingan dari acara siraman atau bridal shower. Salah satu foto yang diposisikan di taman dengan para wanita memegang gelas sampanye dan tawa palsu. Tapi keterangan fotonya lah yang membuatku terdiam kaku. Bayu akhirnya menikahi seseorang yang cocok, seseorang yang berkelas. Keluarga kami sangat bangga. Ibu Ratna Pratama. Aku menatap layar selama apa yang terasa seperti seumur hidup. Itu bukan pertama kalinya dia mempermalukanku. Tapi melihatnya disiarkan seperti itu, seolah-olah aku adalah semacam proyek gagal, rasanya berbeda. Pikiranku melayang kembali ke semua momen saat dikoreksi di acara makan malam keluarga mereka, karena aku menggunakan istilah makan, alih-alih santap malam. Komentar kecil Bu Ratna tentang tulisan tanganku yang kampungan saat aku menulis kartu nama meja. Cara saudara laki-laki Bayu pernah menirukan logat Jawaku sampai semua orang di meja tertawa, termasuk Bayu. Aku telah menelan begitu banyak sikap merendahkan mereka selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak menyadari betapa beratnya beban itu di dadaku. Tapi sekarang itu menyulut sesuatu. Aku kembali ke folder itu, kali ini dengan tujuan. Tanganku tidak gemetar. Aku mengeluarkan laporan penilaian terbaru, spreadsheet dengan proyeksi pendapatan sewa. Aku bahkan tidak perlu memeriksa angkanya lagi. Aku sudah tahu. Aku memiliki lebih banyak kekayaan yang terikat di ruko-ruko tua itu daripada yang akan pernah disentuh Bayu dengan istri barunya itu. Aku menyelipkan folder itu ke dalam berangkas tahan apiku, memutar kuncinya, lalu aku berjalan menyeberangi ruangan dan mengambil laptopku dari kursi berlengan tempat aku melemparkannya minggu lalu. Cahaya dari layar bersinar biru di ruang tamuku saat aku membuka tab baru. Sesaat, jari-jariku melayang di atas tombol. Kemudian, aku mulai mengetik. Bukan untuk membalas undangan pernikahan. Bukan untuk berdebat dengan Bu Ratna. Bahkan bukan untuk membuktikan sesuatu. Tidak. Aku membuka email untuk seseorang yang sudah bertahun-tahun tidak kutelepon. Pak Lukman, mentor lamaku dari Inisiatif Perumahan Kota. Dia mengajariku cara melihat potensi pada hal-hal yang rusak, bangunan tua, sistem lama, bahkan orang-orang sepertiku yang tidak pernah sesuai dengan cetakan. Dia pernah berkata kepadaku, "Kamu tidak harus berisik untuk membuat dampak. Cukup datang dengan persiapan." Aku mengetik namanya, lalu berhenti. Terakhir kali kami berbicara, aku kewalahan dengan pernikahan, pekerjaan, dan menjaga penampilan. Dia menawariku tempat di sebuah proyek di pusat kota, kesempatan untuk bermitra dalam inisiatif perumahan terjangkau. Aku menolaknya, karena Bayu bilang itu tidak masuk akal saat ini. Tapi sekarang, itu sangat masuk akal. Aku mengetik, "Pak Lukman, saya tahu sudah lama, tapi saya telah bekerja dengan tenang dan saya siap sekarang. Jika Bapak masih memiliki ruang untuk seseorang yang tidak membutuhkan gelar, hanya tempat untuk membangun kembali." Aku menekan kirim. Lalu aku duduk bersandar, memejamkan mata, dan membiarkan diriku merasakan pergeseran itu. Bukan teriakan, bukan perkelahian, hanya sebuah kepulangan. Email itu adalah permulaan, bukan dari balas dendam, tetapi dari jalan masuk kembali. Aku tidak banyak tidur setelah mengirimnya. Sebaliknya, aku duduk di tepi tempat tidurku, laptop masih hangat di pahaku, memutar ulang video TikTok pengantin wanita itu tanpa suara, seolah-olah video itu berhutang penjelasan padaku.
Dan mungkin memang begitu. Video itu adalah salah satu transisi sebelum dan sesudah yang sedang tren. Tunangan Bayu dan pengiring pengantinnya mulai dengan jubah mandi, lalu berubah menjadi riasan glamor penuh. Gaun seragam, sepatu hak tinggi, senyum menyeringai. Tapi yang membuat perutku mual adalah keterangannya. Vibes gadis miskin, baju bekas, dan gratisan. Kemudian muncul zoom pada salah satu gadis yang mengenakan gaun sifon biru pucat. Aku berkedip, menjeda, memperbesar lagi. Aku tahu gaun itu. Aku pernah memakainya ke acara makan siang perawat 3 tahun lalu. Membelinya seharga Rp150.000 di rak diskon. Memakainya 2 kali. Dan kemudian menyumbangkannya ke tempat barang bekas di Pasar Senen saat membersihkan lemari. Aku ingat karena kelimnya lepas, dan aku memperbaikinya dengan tangan. Mereka memiliki gaunku. Bukan hanya gaun yang mirip milikku, tapi milikku. Itu berarti seseorang telah melacak kemana aku menyumbangkan pakaian lamaku. Memilah-milahnya, membelinya hanya untuk ditertawakan di depan kamera. Aku duduk membeku, membiarkan kesadaran itu mengendap di dadaku seperti beton basah. Ini bukan sekedar kekejaman biasa. Ini terencana. Aku membuka folder tanda terima donasiku, digital, diberi label rapi berdasarkan tanggal. Itu dia, 9 Maret, lokasi Pasar Senen. Gaun itu terdaftar. Gaun makan siang sifon, biru pucat, kelim diperbaiki. Jadi, itu disengaja. Bukan hanya ejekan, semuanya. Mereka mengumpulkan potongan-potongan diriku seolah-olah aku adalah lelucon yang diedarkan di balik layar terkunci, dan obrolan grup berjudul sesuatu seperti Kasus Amal Bayu. Aku bersandar, menatap langit-langit, mencoba memanggil versi diriku yang dulu biasa menertawakan hal-hal seperti ini. Tapi dia sudah pergi. Dia terdiam di suatu tempat antara diberitahu bahwa aku terlalu praktis untuk gaya hidup mewah, dan menyadari Bayu telah menguras rekeningku untuk membelikan ibunya selendang Hermes. Omong-omong soal itu, aku memutar TikTok itu lagi. Kali ini, aku melihat ke belakang mereka. Ada di sana, kusut di latar belakang, setengah tergantung dari tempat sampah plastik di belakang pengaturan foto mereka. Selendang yang sama. Aku akan mengenali warna emas Nora itu di mana saja. Bu Ratna pernah menyebutnya keanggunan abadi. Aku menyebutnya permintaan maaf murahan yang dibungkus sutra. Dan sekarang, selendang itu ada di belakang sekelompok wanita yang menertawakan gaun bekas gadis miskin sambil benar-benar mengenakan pakaiannya. Aku menutup video itu. Apartemenku sunyi. Terlalu sunyi. Aku berdiri dan bergerak melalui cahaya redup ke dapur, menyalakan saklar, dan mengisi gelas dengan air. Kemudian berjalan ke rak buku, bukan untuk mengambil buku, tetapi untuk laci yang kusembunyikan di balik deretan buku teks keperawatan lama. Di dalamnya ada lipstik merah, masih dalam tabung, belum dipakai. Merek toko obat biasa, yang dicibir Bu Ratna saat makan malam terakhir kami bersama. Ini agak terlalu muda untukmu, bukankah begitu? Katanya dengan senyum kaku yang sama, yang dia pakai saat memuji rambutku dan langsung menyarankan potong rambut. Dulu, aku membur lipstik itu di bawah tumpukan barang yang coba kulupakan. Sekarang, aku memutarnya terbuka. Warnanya berani, merah menyala, tanpa permintaan maaf. Aku condong ke cermin yang tergantung di atas meja kecil dekat jendela, dan perlahan menekannya ke bibirku. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Aku melihat diriku sendiri untuk waktu yang lama. Bukan hanya untuk memeriksa riasan, tetapi untuk mempelajari wanita yang telah menjadi diriku. Wanita yang mereka abaikan, remehkan, ejek, dan masih mereka pandang sebelah mata. Aku berjalan ke kartu RSVP yang duduk belum dibuka di mejaku selama 2 minggu.
Amplop itu bertuliskan Nona Nadia Kusuma dalam kaligrafi berlekuk, seolah-olah mereka tidak membuangku seperti koper tua. Aku mengeluarkannya. 3 kata. Saya akan hadir sendiri. Aku mencoret kata terakhir dan menggantinya. Hanya sekali. Tidak ada hiasan, tidak ada drama. Kemudian aku meraih ponselku, membuka aplikasi perjalanan, dan mengetik tujuan pernikahan. Bali, tentu saja. Bayu selalu mementingkan penampilan. Aku menggulir melewati tarif ekonomi. Jika mereka menginginkan pertunjukan, aku akan memberikannya. Kelas bisnis, kursi jendela, kedatangan langsung hari Sabtu. Aku menekan konfirmasi, lalu meletakkan ponsel, dan membiarkan keheningan menyelimutiku seperti baju zirah. Tapi di suatu tempat dalam ketenangan itu, ingatanku bergerak. Bukan sesuatu yang baru, tapi lebaran 3 tahun yang lalu. Hari di mana aku mulai memudar dari foto keluarga mereka tanpa menyadarinya. Aku menghabiskan berjam-jam membuat kue bolu dari awal. Resep nenekku dari kampung di Jawa. Aku bangga dengan itu. Bahkan telah mengikatkan pita di sekitar kotak kue, seolah-olah itu penting. Ketika aku masuk ke rumah mereka, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Udara terlalu tenang, terlalu kaku. Bu Ratna menyapaku dengan ciuman di pipi, cipika-cipiki, dan jeda panjang melihat sepatuku. Tidak pakai hak tinggi, tanyanya. Suaranya manis seperti sirup. Itu pilihan yang berani. Bayu bahkan tidak mendongak dari ponselnya. Saat makan malam, meja telah diatur ulang. Aku berada di ujung jauh di sebelah keponakan remaja yang terus menggulir TikTok di bawah meja. Bayu duduk di samping ibunya, yang bersandar padanya dengan lengan melingkar, seolah-olah dia sedang berkencan dengannya. Kemudian datanglah selendang itu. "Ini dari kami," kata Bayu sambil tersenyum, mengulurkan kotak yang dibungkus kado. Aku berkedip. Aku tidak membeli itu. Dia menggunakan bonus akhir tahunku, uang yang sama yang kurencanakan untuk membayar pajak properti pada unit kami di pinggiran Jakarta. Kemudian, setelah makan malam, aku mengetahuinya ketika transaksi muncul di emailku. 15 juta rupiah. Butik mewah di Plaza Indonesia. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, aku mencuci piring sendirian. Saat itulah ayah Bayu, Pak Hendra, masuk. Dia tidak berbicara pada awalnya, hanya menyerahkan piring lain untuk dibilas. Kemudian, dengan suara yang begitu rendah hingga hampir tidak terdengar di atas suara air, "Bayu akan menjadi orang hebat, Nadia. Jangan membebaninya dengan proyek-proyek kecilmu." Proyek kecil? Dia bermaksud perumahan itu. Dia bermaksud pekerjaanku. Dia bermaksud aku. Aku tidak menjawab. Aku tidak menangis. Aku hanya membilas piring itu. Kembali ke masa kini, aku menarik RSVP dari tempat kutinggalkan dan menyelipkannya ke dalam amplop berpinggiran emasnya. Jenis yang sama yang mungkin dipikir Bu Ratna, menjeritkan selera kelas atas. Aku menyegaunya dengan satu tekanan bersih. Lalu aku menatap lipstik yang masih ada di tanganku dan tersenyum. Mereka pikir aku sudah menghilang. Mereka salah. Berencana mengganggu pernikahan mereka? Tidak. Tapi terkadang kebenaran mengemas dirinya sendiri di dalam tas jinjingmu. Jet membelah awan pucat dan turun dengan semacam ketenangan yang terasa disengaja. Bali terbentang di bawah kami seperti kartu pos tropis. Semua puncak hijau dan keanggunan yang dikuratori. Saat roda menyentuh landasan, aku menangkap bayanganku di jendela. Tenang, tidak dingin, hanya siap. Sebuah SUV hitam dengan kaca gelap sudah menunggu saat pintu jet terbuka. Tidak ada karpet merah, tidak ada paparazzi. Hanya angin tropis dan suara band di aspal bandara. Aku melangkah keluar dengan mantel tipis biru laut yang dijahit rapi, pas di pinggang. Jenis pakaian yang tidak kamu pakai untuk mengesankan,
tetapi untuk mengingatkan orang bahwa kamu tidak lagi membutuhkan mereka. Aku tidak berbalut berlian, tidak butuh bulu binatang. Keheninganku adalah aksesorisnya. Sepasang kekasih di dekat jemputan bandara berhenti sejenak. Wanita itu membungkuk ke suaminya, mata terbelalak. Itu dia. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak diundang. Benar kan? Aku tidak menoleh. Aku tidak tersenyum. Hanya membetulkan tasku dan berjalan menuju sopir yang menahan pintu mobil terbuka seolah dia sudah tahu untuk tidak bertanya. Dalam perjalanan ke resor, aku tidak banyak melihat keluar jendela. Pemandangannya indah, tentu, tapi aku tidak di sini untuk berwisata. Resor itu mulai terlihat. Semua kaca dan batu alam, seperti kabin miliarder di Ubud yang diberi steroid. Dan di sana, terselip di bawah selimut tanaman hijau sempurna dan niat mahal, ada nama yang sama yang kulihat di undangan pernikahan yang diembos dengan emas. Bayu dan Mira, akhir pekan pernikahan Bali. Aku melangkah ke lobi dan segera merasakan pergeseran itu. Kemewahan tidak hanya terlihat mahal, ia bergerak dengan cara tertentu. Staf yang tenang, handuk tangan hangat, aroma samar serai di udara. Selamat datang di The Ritz Bali, resepsionis tersenyum. Nadia Kusuma, kataku datar. Jari-jarinya melayang di atas keyboard. Ya Nona Kusuma, Anda bersama rombongan pernikahan? Keraguan itu terlihat jelas. Saya tamu di hotel, jawabku, tidak terganggu. Tentu saja. Dia melirik lagi ke layarnya. Anda telah ditingkatkan ke villa utama, atas kebaikan Pak Wijaya. Alisku sedikit terangkat. Pak Wijaya, mantan klien dan salah satu investor awal yang membeli proyek renovasi pertamaku dulu di Jakarta, seorang pria dengan 5 properti dan sopan santun seorang pejabat tinggi. Dia pernah memberitahuku, siapapun yang membangun rumah layak huni dengan bermartabat adalah seseorang yang akan saya pertaruhkan 2 kali. Roda berputar. Perjalanan lift itu panjang dan sunyi. Vilaku membuka ke pemandangan panorama hutan dan kolam renang pribadi yang sudah gemericik seolah menunggu seseorang dengan urusan yang belum selesai. Aku meletakkan tasku di bangku dekat jendela, melepas mantel, dan menghela napas. Di bawah, persiapan pernikahan berdengung seperti sarang lebah. Pengiriman bunga, tenda putih, kru kamera dengan terlalu banyak peralatan untuk apa yang seharusnya menjadi upacara kecil. Biarkan mereka memiliki pertunjukan mereka. Sementara itu, Bayu ada di bar di lantai bawah, dikelilingi oleh pengiring pengantin pria. Setengah dari mereka pernah berbagi gorengan denganku saat uang masih pas-pasan, dan kami merayakan promosi di warung tenda alih-alih klub pribadi. Menurut bartender, seorang wanita muda dengan ika longgar dan ingatan tajam, dia sedang meminum whisky ketika seorang staf hotel membungkuk dan berkata, "Tamu Anda, Nona Kusuma, telah tiba." Dia berkedip, lalu mencengkeram gelas begitu keras hingga meninggalkan bekas di telapak tangannya. Mira mendongak dari ponselnya. "Siapa?" Bayu tidak melewatkan satu ketukan pun. "Hanya teman keluarga," katanya, suaranya ringan. Terlalu cepat, tapi tangannya gemetar. Dia meninggalkan uang 100.000 di meja dan berjalan keluar tanpa menghabiskan minumannya. Aku pergi ke makan malam pranikah. Aku bisa saja. Aku punya gaun formal yang dikemas dan siap, alat penata rambut berbaris seperti tentara di meja rias marmer. Tapi aku tidak di sini untuk menari. Sebaliknya, aku menelpon layanan kamar dan meminta mereka mengirimkan sebotol anggur mahal, vintage tahun 2011. Bayu pernah mengejekku karena membawa sebotol anggur 300.000 rupiah ke ulang tahun pernikahan orang tuanya. Menyebutnya air comberan supermarket. Jadi, aku mengiriminya yang terbaik dengan catatan. Jangan khawatir, yang ini bukan dari barang bekas. Pelayan mengantarkannya langsung ke meja makan malam gladi resik. Menurut bartender yang sama, yang juga kebetulan berkencan dengan kakak perempuan salah satu gadis pembawa bunga, wajah Ibu Bayu menjadi pucat pasi begitu dia membaca kartu itu. Mira menyipitkan mata ke botol itu, bingung.
Dia selalu sedramatis ini? Tanyanya. Bayu bergumam. Abaikan saja. Tapi dia tidak bisa. Karena gadis kaya tidak suka rahasia. Dan sebuah nama yang belum pernah mereka dengar, tiba dengan jet pribadi dengan peningkatan kamar hotel dan sebotol anggur legendaris. Itu bukan sesuatu yang kamu abaikan. Itu sesuatu yang kamu cari di Google. Aku tetap di vilaku malam itu. Memesan steak, membuka sebotol kecil merlot, menyalakan perapian listrik. Tidak ada musik, tidak ada TV, hanya ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rasanya keheningan tidak menelanku. Aku duduk di balkon sebentar, menyaksikan Kamboja berguguran melewati lampu pengaturan pernikahan di bawah. Seseorang sedang menggantung lentera di pohon. Musik lembut melayang dari tenda gladi resik. Jenis jazz palsu yang dimaksudkan untuk terdengar elegan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku menyesap minumanku dan membiarkan diriku mengingat. Bukan rasa sakit yang telah berlalu, tetapi erosi perlahan itu. Cara Bayu dulu bercanda bahwa pekerjaanku tidak cukup seksi untuk dibicarakan di pesta. Cara ibunya pernah berkata, "Kamu tahu, perawat dulu dianggap mulia, tapi hari-hari ini semua orang menginginkan lebih." Malam-malam aku pergi tidur setelah shift 14 jam, dan menemukannya keluar larut malam berpesta atas nama networking. Waktu dia meninggalkanku di taksi online setelah sebuah gala, karena dia melihat Mira di seberang ruangan dengan gaun merah, dan tidak pernah kembali. Aku pikir diam itu kuat. Aku pikir membiarkan hal-hal berlalu berarti anggun. Tapi terkadang diam hanya memberi orang ruang untuk menginjak-injakmu. Aku membuka koperku dan mengeluarkan tas pakaian, menggantungnya di belakang pintu. Besok itu akan berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa kukatakan. Ponselku bergetar sekali. Pemberitahuan dari hotel. Shuttle pernikahan berangkat jam 11.15 pagi. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah memesan mobil. Dan aku sudah tahu mereka tidak akan melupakan apa yang akan datang. Pagi datang dengan tenang. Tetapi tidak satupun tamu yang akan mengingatnya sebagai kedamaian. Aku bangun sebelum matahari terbit. Bukan karena aku tidak bisa tidur, tetapi karena aku sudah memutuskan hari ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang mengingat siapa aku sebelum mereka membuatku merasa kecil. Uap mengepul dari cangkir kopiku saat aku berdiri di dekat jendela, memandang ke halaman rumput hijau, tempat deretan kursi putih telah dijajarkan dengan sempurna di bawah lengkungan bunga. Jenis pengaturan gambar sempurna, di mana orang berpura-pura semuanya bersih, bahkan ketika kebusukan ada tepat di bawah permukaan. Di bawah sana, staf sedang menyesuaikan pita kursi emas. Aku mengenali beberapa wajah, perencana, vendor, tim catering yang pernah bekerja denganku di sebuah gala perumahan di Jakarta. Aku bertanya-tanya apakah mereka mengingatku. Mungkin tidak. Saat itu aku adalah pacar Bayu, perawat dengan tangan kapalan dan sepatu bekas. Tapi kali ini, aku tidak berjalan masuk sendirian. Tepat pukul 11.01, aku mengenakan mantelku dan melangkah ke mobil pribadi yang telah diatur Dimas. Dia sudah di dalam, melihat sesuatu di ponselnya. "Masih yakin mau melakukan ini?" tanyanya. Tidak dengan nada jahat. "Aku tidak di sini untuk membakar jembatan," kataku saat mobil melaju. Hanya untuk mengingatkan mereka siapa yang membangun jembatan pertama. Dia tersenyum dan menyimpan ponselnya. Ketika kami tiba, shuttle utama baru saja menurunkan sekelompok tamu yang mengenakan pakaian desainer warna netral dan kerendahan hati palsu. Beberapa orang menoleh ketika sedan hitam berhenti di samping mereka. Jelas bukan bagian dari armada shuttle. Aku melangkah keluar. Udara pegunungan membungkusku seperti tantangan. Dan kemudian Dimas melangkah keluar di belakangku. Tinggi, berpakaian rapi, tenang seperti seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun. Kehadirannya tidak keras, tapi terasa. Saat itulah bisik-bisik dimulai. "Tunggu, siapa itu bersamanya?"
Dia tidak seharusnya ada di sini, kan? Bukan, aku pikir itu Dimas Hartono. Orang-orang mengenalinya. Mungkin tidak semua orang, tapi cukup untuk memulai riak. Pengiring pengantin pria menyenggol Bayu di dekat altar. Bukankah kamu pernah ditolak oleh orang itu pada kesepakatan ruko musim semi lalu? Bayu tidak menjawab, matanya terkunci pada Dimas dan kemudian padaku. Warna darah terkuras dari wajahnya dalam hitungan detik. Seorang anggota staf dengan headset muncul entah dari mana, bingung. Nona Kusuma, Pak Hartono, kami punya pembaruan tempat duduk menit terakhir. Lewat sini tolong. Kami mengikutinya melewati tatapan kaget dan napas tertahan. Melewati orang-orang yang pernah berbisik di belakangku, atau melihat menembusku seolah aku tidak terlihat. Dan langsung ke barisan depan. Barisan depan. Ada momen tegang singkat saat orang tua Bayu mendongak dan melihat kami mendekat. Rahang ibunya mengeras. Ayahnya berkedip seolah dia tidak bisa menempatkan Dimas. Tapi aku melihat pengakuan berkedip begitu nama itu cocok di ingatannya. Perusahaan investasinya telah menolak salah satu penawaran real estate awal Bayu. Aku ingat Bayu mengomel selama berhari-hari, menyebut mereka sampah elitis. Dan sekarang, salah satu elitis itu mengantarku menyusuri lorong. Hanya bukan lorong yang mereka harapkan. Kami mengambil tempat duduk kami dengan tenang. Keheningan di sekitar kami tumbuh lebih keras daripada musik yang diputar melalui speaker. Aku tidak perlu melihat sekeliling untuk mengetahui bahwa semua mata tertuju pada kami. Bahwa Mira mungkin membisikkan sesuatu yang tajam kepada pendamping wanitanya. Bahwa tangan Bayu mungkin berkeringat. Tapi baru setelah aku melakukan kontak mata dengan Ibu Bayu, rasa dingin yang sebenarnya menghantam. Dia menatap langsung ke arahku. Sudut mulutnya hampir tidak bisa menahan diri. Bisikannya kepada Mira begitu tajam, aku hampir bisa membaca kata-kata di bibirnya. Kami bilang padamu, dia tidak akan datang. Aku tersenyum sedikit saja. Musik upacara mulai membengkak. Ayah Mira membetulkan dasinya dan melirik bingung ke arah Dimas. Mungkin bertanya-tanya, pria macam apa yang baru saja mengantar mantan Bayu ke barisan depan dengan keanggunan yang tidak dimiliki keluarga mereka sendiri. Aku tidak mengatakan apa-apa, tidak bergerak, tapi aku merasakan Bayu melirikku lebih dari sekali. Dan kemudian, tepat sebelum janji nikah, gangguan itu tiba. Seorang perencana pernikahan dengan sepatu hak yang terlalu tipis datang bergegas menuju Mira. Membungkuk rendah, suaranya tegang tapi mendesak. Nona Mira, kita perlu bicara. Ini tentang pengembangan The Ridge. Salah satu properti utama yang mendukung pinjaman Anda tiba-tiba dibekukan pagi ini. Bank menandai perubahan aset pendukung dan menunda kesepakatan. Mira tampak seperti seseorang telah menuangkan air dingin ke punggungnya. Apa maksudmu dibekukan? Desisnya. Perencana itu ragu-ragu, lalu melirik ke samping ke arah Dimas. Tampaknya salah satu investor utama menarik diri. Mira mengikuti tatapannya. Matanya mendarat pada Dimas, lalu beralih padaku. Aku tidak memalingkan muka. Aku tidak menyeringai atau tersentak atau condong ke depan. Aku hanya memiringkan kepalaku sedikit. Cara yang sama seperti yang dia lakukan ketika dia pertama kali memperkenalkan dirinya kepadaku 2 tahun lalu. Dan berkata, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang cocok dengan Bayu. Sekarang tangannya mencengkeram buket bunga seolah-olah itu bisa menahannya tetap tegak. Aku akhirnya berbicara. Tidak keras, tidak teatrik. Kamu bisa mendengar suara jarum jatuh. Bayu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya sedikit terbuka. Orang tua Mira tampak membeku. Penghulu masih jika ada yang keberatan, aku tidak mengangkat tangan. Tetapi aku tidak perlu. Dimas yang melakukannya. Dia berdiri seolah-olah dia baru saja meregangkan tubuh. Tenang, saya percaya kita perlu menghentikan upacara ini. Katanya, suaranya sedikit gemetar. Saat itulah ruangan bergeser. Tidak keras, tapi aku bisa merasakan perubahannya. Ketegangan yang tenang pecah di lautan kursi. Dimas tetap duduk sekarang. Kakinya disilangkan. Gambaran kendali itu. Itu, katanya, mengangguk ke arah kertas.
adalah pemberitahuan hukum yang mencabut hak penggunaan properti ini. Efektif pagi ini. Lahan ini tidak lagi milik putri Anda atau tunangannya. Itu ditransfer pada pukul 6.47 pagi. Kamu bisa mendengar roda gigi berputar di setiap kepala di sekitar kami. Wajah Bayu terkuras dari semua warna. Mira tampak seperti baru saja ditampar. Aku berdiri perlahan, membersihkan serat tak terlihat dari mantelku. Aku diundang, kataku pelan, berbalik ke arah kerumunan. Pernikahan ini direncanakan di tanah yang tidak lagi menjadi milik mereka secara hukum. Kurasa seseorang seharusnya memeriksa dokumennya. Beberapa orang terkekeh, lebih karena ketidaknyamanan daripada geli. Aku tidak menunggu izin untuk pergi. Dimas berdiri bersamaku, dan bersama-sama kami berjalan di lorong yang sama yang pernah kubayangkan kulewati dengan gaun putih. Sekarang, aku mengenakan abu-abu musim dingin, dan itu lebih pas daripada gaun manapun yang pernah mereka impikan untuk kupakai. Kami tidak menoleh ke belakang. Bahkan ketika Ibu Bayu berteriak, "Tunggu! Kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir ini membuatmu lebih baik?" Tapi kami terus berjalan. Pada saat kami mencapai tepi teras yang menghadap ke tebing, aku bisa mendengarnya dimulai, kehancuran itu. Dimulai dari yang kecil, suara-suara meninggi di belakang kami, kaki yang menyeret, seorang perencana mencoba menyelamatkan kendali. Kemudian datanglah titik putus. Aku menoleh sedikit dan melihatnya. Ibu Bayu menyerbu ke arah perencana pernikahan dengan kemarahan di matanya. "Kamu seharusnya memeriksa ulang izinnya. Ini salahmu." Bu, itu bukan... Dia yang mengatur ini. Dia melakukan ini dengan sengaja. Wanita itu merusak segalanya." Mira membeku di tempat. Buket gemetar di tangannya. Ayahnya berusaha menahannya tegak seolah dia akan pingsan. Bayu tidak bergerak, hanya berdiri di sana berkedip. Ponsel mulai keluar. Tamu berbisik. Beberapa merekam, yang lain diam-diam berbalik untuk pergi. Rasanya seperti melihat rumah runtuh dalam gerakan lambat. Aku kembali ke Dimas, yang menawariku segelas sampahnya dari pengaturan bar tepat di dalam pintu lobi. Kami menyingkir dan menonton dari kejauhan saat pertunjukan itu terurai dengan sendirinya. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menyombongkan diri. Aku hanya menonton. Ibu Bayu sekarang sedang diantar dengan lembut ke samping oleh staf. Dia menepis salah satu dari mereka, berteriak sesuatu tentang bagaimana mereka semua terlibat. Mata Mira melesat kemana-mana, seolah dia sedang mencari pintu yang tidak ada. Dan satu persatu, para tamu mulai menyelinap pergi. Beberapa bergerak menuju chateau, beberapa berkerumun di sudut, menggumamkan hal-hal seperti, "Ya, itu menjelaskan banyak hal." Atau, "Apakah kamu melihat bagaimana dia berjalan keluar dengan pria itu?" Aku bahkan menangkap seorang wanita berbisik kepada suaminya. Jujur, aku tidak terkejut. Bayu selalu berpikir dia bisa memikat jalan melewati kontrak. Tetapi beberapa, hanya beberapa, berjalan ke arah kami. Tidak cepat, tidak bersemangat, hanya hormat, ingin tahu. Seorang mantan tetangga mengangguk padaku dan berkata, "Itu butuh nyali." Sepupu jauh Bayu mengacungkan jempol pelan. Wanita lain, yang hampir tidak kuingat dari sebuah pesta bertahun-tahun yang lalu, datang cukup dekat untuk berkata, "Kamu membawa dirimu dengan berkelas. Aku berharap aku punya setengah dari pengendalian dirimu." Aku berterima kasih padanya, tapi aku tidak mengatakan lebih banyak. Dimas dan aku melangkah kembali ke villa, menghadap ke halaman rumput, jauh dari mata, kebisingan, ketegangan. Aku melepas mantelku, menendang sepatuku, dan tenggelam ke sofa. Dia memberiku segelas sampahnya asli sekarang. Kami duduk dalam diam selama beberapa menit. Jenis yang tidak perlu diisi. Akhirnya, aku berbicara. "Aku tidak merusak hari mereka." Dimas menatapku, tapi tidak menyela. "Mereka yang melakukannya sendiri," kataku.
Aku hanya membiarkan mereka melihatnya. Dia mengangguk, lalu mengangkat gelasnya sedikit dalam roti panggang tenang untuk visibilitas. Kemudian aku mendentingkan gelasku melawannya dan untuk tidak meminta maaf karena akhirnya menggunakannya. Di luar, kekacauan berlanjut. Aku masih bisa mendengar serpihannya. Ibu Bayu meratap. Mira berteriak pada seseorang melalui telepon. Perencana dengan panik mencoba menjelaskan hal-hal kepada vendor yang tidak peduli dengan drama keluarga, hanya pembayaran. Tapi tidak ada yang menyentuhku lagi. Aku bersandar, membiarkan desis dingin sampahnya menetap di lidahku dan menghela napas. Beban itu hilang. Pertunjukan sudah berakhir, dan babak selanjutnya adalah milik mereka untuk dijalani. Upacara sudah berakhir. Tapi dampaknya baru saja dimulai. Dimas dan aku tinggal di Bali malam itu. Bukan untuk merayakan, hanya untuk bernapas. Kami mengambil jalan panjang kembali ke villa. Berhenti di bagian properti yang tenang, di mana jalan setapak belum diinjak-injak oleh sepatu pantofel dan penyesalan. Pada pagi hari, internet sudah melakukan yang terbaik. Aku bangun dengan lebih dari 50 pesan teks, dan 3 panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak kugenal. Aku tidak menjawab satu pun dari mereka. Sebaliknya, aku mengambil secangkir kopi dan duduk di dekat jendela, menyaksikan matahari terbit di atas tebing, sementara dunia membakar dirinya sendiri untuk mereka. Video pertama yang muncul buram, diambil dari barisan belakang upacara. Momen penghulu berhenti membaca. Kemudian zoom lambat pada Ibu Bayu. Mulut terbuka, mata melesat, dan Dimas dengan tenang menyerahkan amplop itu. Aku menggulir, dan ada puluhan lagi. Klip lain menunjukkan Mira melempar buketnya ke dinding di dalam lobi. Seseorang telah menambahkan subtitle, seolah-olah itu adalah sandiwara komedi. Dalam hitungan jam, utas media sosial penuh dengan spekulasi. Apakah mantan istri di balik ini? Apakah mereka benar-benar membangun pernikahan di tanah yang tidak mereka miliki? Seseorang menggali Instagram publik perencana pernikahan mereka dan mulai menandainya di bawah tagar-tagar drama pernikahan Bali. Kemudian, muncul video TikTok yang disambung dengan musik dramatis, sulih suara, teori konspirasi. Aku tidak memposting apapun. Aku tidak perlu. Internet sudah mengambil keputusan. Menjelang siang, video Dimas dan aku berjalan keluar bersama, memiliki lebih dari 3 juta penayangan. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menyeringai. Aku hanya terlihat selesai. Dan rupanya, orang-orang terhubung dengan itu. Satu pengguna berkomentar. Dia membawa dirinya seolah badai sudah ada di belakangnya. Yang lain menjawab, plot twist, mantan istri memegang semua kekuasaan sepanjang waktu. Tagar-tagar tim mantan istri mulai trending. Aku menutup laptopku setelah itu. Bukan untuk bersembunyi. Aku hanya tidak butuh validasi lagi. Bukan dari orang asing. Apa yang terjadi selanjutnya, bagaimanapun, bukan dari orang asing sama sekali. Sekitar jam 3 sore, ada ketukan di pintu villaku. Tidak keras, hanya satu ketukan sopan. Dimas sedang menelpon, jadi aku menjawab. Seorang pria berjas hitam berdiri di sana memegang folder tipis. Nona Nadia, tanyanya. Itu saya. Dia menyerahkan folder itu dan mengangguk. Pengiriman dari firma hukum warisan Kusuma. Ini mengenai perwalian kakek Anda. Rilis tertunda. Aku menandatanganinya dan menutup pintu perlahan. Aku tidak memikirkan harta kakekku selama bertahun-tahun. Ketika dia meninggal, semuanya ditangani dengan tenang. Aku berasumsi semuanya pergi ke ayahku, yang kemungkinan mengalihkannya kemanapun orang tua Bayu menyuruhnya. Tapi di dalam folder itu ada surat resmi. Aktivasi aset perwalian tidak aktif, bergantung pada finalisasi perceraian Anda dari Bapak Bayu Pratama. Ada lembar rincian terlampir, 200 miliar rupiah. Kepemilikan real estate, saham, koleksi mobil antik yang bahkan tidak kutahu dia miliki. Itu telah dikunci, menunggu hasil perceraianku untuk perlindungan. Kakekku telah melihat sesuatu yang tidak kulihat, atau mungkin dia hanya tidak mempercayai orang lain di sekitarku. Aku duduk keras di tepi tempat tidur.
Folder masih di pangkuanku. Dimas masuk beberapa menit kemudian. Masih menelpon. Dia berhenti ketika melihat wajahku. "Kamu baik-baik saja?" Dia memberi isyarat mulut. Aku mengangkat folder itu dan berbisik. Kurasa aku baru saja mewarisi kehidupan baru. Malam itu, aku tidak banyak tidur. Bukan karena uangnya. Bagian itu belum terasa nyata. Tetapi karena kotak masukku mulai terisi lagi. Bukan dengan gosip. Bukan dengan orang asing. Dengan bisnis. Seorang mantan investor di startup aplikasi Bayu dan Mira mengirim email kepadaku secara langsung. Langkah Anda kemarin lebih kuat daripada tim hukum manapun. Kami memutuskan untuk menarik diri dari putaran pendanaan mereka berikutnya. Dan jika Anda pernah membangun sesuatu lagi, hubungi saya. Pesan lain datang dari mantan anggota dewan yang belum pernah kutelepon dalam 2 tahun. Kamu melakukan lebih banyak dengan diam daripada yang dilakukan kebanyakan orang dengan tuntutan hukum. Hormat. Kemudian datanglah serangan balik. Ibu Mira, calon mertua Bayu, memberikan wawancara ke blog gosip murahan, mengklaim aku telah menyergap pernikahan karena cemburu, bahwa aku tidak bisa menangani digantikan, bahwa aku memilih untuk muncul tanpa diundang dan merusak hari besar putrinya. Artikel itu melukiskanku seperti hantu yang muncul hanya untuk menghantui. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun, karena internet merespons untukku. Seseorang membocorkan email dari 2 tahun lalu yang ditulis oleh Ibu Bayu yang menyebutku sampah kampung yang tidak layak membawa cucunya. Tangkapan layar itu nyata. Stempel waktunya jelas. Publik berubah pikiran dengan cepat. Tiba-tiba, aku bukan mantan istri yang pahit. Aku adalah wanita yang menyimpan bukti dan tidak pernah meninggikan suaranya. Simpati berayun keras. Bahkan perencana pernikahan menghapus seluruh halaman Facebook bisnisnya setelah 1.000 komentar marah mengalir dari orang asing. "Anda membangun pernikahan di tanah curian," bunyi salah satu. "Semoga depositnya sepadan." Aku masih tidak memposting apapun, dan aku tidak perlu membela diri. Tetapi keheningan itu berat. Itu butuh satu hal. Jadi, aku mengetik tepat 10 kata. Aku tidak mempermalukan mereka. Aku hanya berhenti melindungi mereka. Itu saja. Tidak ada tagar. Tidak ada tagar yang dibutuhkan. Postingan itu dibagikan lebih dari 100.000 kali dalam waktu kurang dari 2 jam. Dimas duduk di sampingku sore itu. Diam-diam memperhatikan api berkedip di villa. "Mereka terurai," katanya lembut. Aku mengangguk. "Biarkan saja." Dia mengangkat gelasnya lagi. Kali ini hanya air. Dan berkata, "Untuk wanita yang mereka remehkan." Aku tidak membalas bersulang. Belum. Karena apa yang terjadi selanjutnya membuat semua yang telah kulakukan terasa seperti permainan anak-anak. Bayu muncul. Tanpa diundang, sendirian. Aku baru saja selesai menyapu sisa daun gugur dari teras depan rumah sederhanaku di pinggiran Jakarta setelah pulang dari Bali. Matahari telah terbenam, melemparkan bentangan emas panjang di halaman di mana keheningan terasa lebih keras dari biasanya. Aku berharap untuk malam yang tenang, sedikit sut di atas kompor. Mungkin buku yang akan pura-pura ku baca sambil memikirkan semua yang telah terurai dalam 48 jam terakhir. Sebaliknya, aku melihat mobil sewanya masuk ke jalan masukku. Bukan mobil sport mencolok yang dulu dia sukai. Bahkan bukan SUV hitam yang berlebihan itu. Hanya sedan ukuran menengah berwarna krem. Mungkin dipinjam. Mungkin disewa. Mobil itu berderit saat berbelok. Seolah-olah mobil itu pun malu berada di sini. Bayu melangkah keluar perlahan. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Hanya celana jeans, jaket yang tidak pas, dan jenis wajah yang tampak seperti belum tidur selama berhari-hari. Matanya memindai halaman depan, tidak yakin. Dia melihatku di tangga, tangan terlipat, tidak bergerak. Dia mengangkat tangan dengan canggung. "Hai." Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengawasinya. "Bisakah kita bicara?"
Cara dia menanyakannya seolah-olah aku berutang padanya. Seolah-olah semua yang terjadi entah bagaimana telah menyamakan kedudukan. Aku tidak menjawab, hanya memiringkan kepalaku ke arah jalan kerikil. Dia berjalan di atasnya, seperti orang yang menuju ke pengadilannya sendiri. Aku tidak yakin kamu masih di sini, gumamnya. Aku tetap diam, membiarkan dia terus menggali. Dia berdehem. Aku tahu aku tidak punya hak. Aku tidak bisa meninggalkannya seperti itu. Apa yang terjadi di pernikahan? Pernikahan yang kamu tidak berpikir 2 kali untuk mengundangku? Potongku. Dia tersentak. Aku pikir mungkin kamu sudah move on. Dia memalingkan muka, lalu kembali lagi. Aku ingin kamu melihat aku sudah berhasil, bahwa aku sudah sukses. Aku tertawa pendek dan pahit. Kamu ingin aku bertepuk tangan untukmu. Aku pikir kamu menahanku, katanya tiba-tiba. Saat kita bersama, semua bulan-bulan sulit mengkhawatirkan tagihan. Kamu baik-baik saja hidup sederhana. Aku tidak. Maksudmu kamu tidak baik-baik saja hidup tanpa pujian? Aku takut miskin lagi. Katanya agak terlalu cepat, seolah dia sudah melatihnya. Mira membuat segalanya terasa berkilau, mudah untuk sementara waktu. Dia menunduk menatap sepatunya. Itu kesalahan. Keheningan membentang di antara kami. Aku membiarkannya duduk. Dia menggeser kaki sedikit. Kebenarannya adalah, Nadia, kamu selalu menjadi orang yang percaya padaku. Bahkan ketika aku tidak. Bahkan ketika aku tidak pantas mendapatkannya. Dia melangkah maju setengah langkah. Aku tahu aku merusak segalanya. Tapi jika ada kesempatan, kamu bahkan akan mempertimbangkan untuk membantuku bangkit kembali. Itulah saatnya. Momen tepat di sana ketika kamu menyadari seseorang tidak datang untuk meminta maafmu. Mereka datang untuk kegunaanmu. Kamu selalu melihat lebih banyak dalam diriku daripada yang kulihat dalam diriku sendiri, tambahnya. Aku tidak berkedip. Kemudian dia mendorongnya terlalu jauh. Kamu tidak benar-benar serius tentang pria Dimas itu, kan? Aku melihatnya, kerlip di matanya, seolah dia masih mencoba mengukur peluangnya. Aku mengambil napas pelan. Tanganku mengepal di sisi tubuhku sebelum aku melepaskannya, membiarkan udara malam yang dingin mengalir ke paru-paruku. Ikut aku. Dia mengikutiku menuruni tangga, diam, menyeret kaki seperti anak laki-laki yang dipanggil ke kantor kepala sekolah. Aku membawanya ke gerbang samping, yang membuka ke lapangan di belakang rumah. Kami berhenti tepat sebelumnya. Aku membuka gerbang dengan lembut, membiarkan engselnya berderit, menahannya terbuka. Ini, kataku pelan, adalah yang paling dekat yang akan pernah kamu dapatkan untuk berdiri di sampingku lagi. Dia tidak bergerak. Dia tidak membantah. Aku menutup gerbang di belakangnya. Tegas, final, tidak membanting. Hanya kebenaran. Saat aku berbalik ke arah rumah, aku melihat Dimas berdiri di dekat pagar teras. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menonton dari kejauhan, hormat dan diam. Itu terlalu baik, katanya, suaranya datar. Aku menghela napas panjang. Kebaikan bukan untuk dia, itu untukku. Kami tidak mengatakan apa-apa lagi. Dimas tidak menawarkan untuk menghiburku. Tidak mengatakan aku telah melakukan hal yang benar. Dia hanya membiarkanku memiliki momen itu. Membiarkanku memilikinya. Di dalam, aku akhirnya menuangkan sup itu. Dimas duduk di meja, diam-diam menggulir ponselnya, sementara aku berdiri di jendela. Mobil Bayu masih terparkir di ujung jalan masuk. Dia belum bergerak. Akhirnya, dia melakukannya. Mundur perlahan. Tidak ada drama, tidak ada tatapan terakhir. Dan begitu saja, pria yang mengira aku akan selalu menjadi rencana cadangannya, menghilang ke dalam senja. Tapi aku belum selesai. Belum sampai aku melakukan satu hal terakhir. Pagi berikutnya datang sunyi dan pucat. Aku menyeduh kopi seperti yang selalu kulakukan, 2 sendok, tanpa krimer, dan berdiri di jendela lebih lama dari biasanya,
menyaksikan uap mengepul dari cangkir. Aku tidak gugup, hanya siap. Aku mengambil kotak kecil yang kusimpan di bagian belakang lemari lorong selama bertahun-tahun. Direkatkan dengan selotip usang. Sudut-sudutnya melunak seiring waktu. Ibu Bayu pernah memohon padaku untuk membakarnya. Beberapa hal lebih baik dilupakan, katanya dengan suara tegang. Menekan kotak itu ke tanganku selama salah satu panggilan telepon panik saat dia masih berpura-pura sopan. Aku tidak pernah membakarnya. Aku tidak tahu mengapa aku berpegang pada itu saat itu. Mungkin aku pikir Bayu akan menginginkannya suatu hari nanti. Atau mungkin aku sedang menunggu momen yang tepat ini. Aku menyelipkan kotak itu ke kursi penumpang mobilku dan melaju ke pinggiran kota tempat rumah-rumah tua masih mempertahankan pesonanya, meskipun catnya mengelupas. Tempat tinggal orang tua Bayu adalah salah satunya. Jendela putih sekarang menguning, dan jalan setapak bata retak yang dulunya menjadi kebanggaan jalan buntu mereka. Ketika aku menepi, ada 3 hal yang langsung kuperhatikan. Pagar tanaman yang terlalu besar, tumpukan surat yang belum dibuka ditindih batu di teras, dan pemberitahuan penyitaan ditempel di pintu depan. Huruf merah mengatakan semua yang tidak pernah berani dikatakan oleh siapapun di keluarga itu. Aku tetap mengetuk. Butuh 1 menit, tapi pintu akhirnya berderit terbuka. Dan di sanalah dia, Ibu Bayu. Tidak ada mutiara kali ini, tidak ada lipstik, hanya sweater lelah, sandal rumah, dan mata seseorang yang kehabisan cerita untuk diputar. Dia berkedip padaku seolah dia tidak yakin aku nyata. Aku tidak di sini untuk bertengkar, kataku. Bahunya merosot lega, dan dia menyingkir. Aku tidak meminta untuk masuk, hanya berlutut di teras, meletakkan kotak itu di dekat pintu. Apa itu? Tanyanya, suaranya serak. Foto, surat-surat lama. Masa kecil putramu sebagian besar. Dia menatapnya seolah itu mungkin menggigit. Ibu pernah menyuruhku membuangnya, tambahku. Aku tidak melakukannya. Kupikir mungkin ibu ingin memutuskan itu sendiri. Dia tidak meraihnya, hanya melihat ke bawah, diam. Dan kemudian, tanpa mengangkat pandangannya, dia berbisik. Kamu tidak pernah menjadi masalahnya. Aku tidak bergerak. Aku tidak menawarkan pelukan atau kenyamanan. Bukan untuk itu momen ini ada. Aku bukan seperti yang ibu katakan, kataku pelan. Dia mengangguk. Tidak ada pembelaan, hanya rasa malu. Aku berbalik dan berjalan kembali menuruni tangga. Sepatuku berbunyi lembut di jalan setapak. Udara dingin menggigit ujung jariku, tapi aku menyambutnya. Itu mengingatkanku bahwa aku masih bisa merasakan. Saat aku pergi, aku melewati tempat di mana pernikahan Bayu dan Mira seharusnya berlangsung. Lengkungan bunga mewah itu sudah hilang. Pekerja sedang memuat kursi lipat ke bagian belakang truk. Kelopak bunga liar mengotori tanah, dan hembusan angin menendang mereka ke udara. Merah muda, putih, dan beberapa yang emas jatuh dalam spiral lambat seperti sesuatu yang baru saja berakhir, atau mungkin tidak pernah benar-benar dimulai. Aku menurunkan jendelaku. Udara segar, dibubuhi bau mawar sisa dan kayu lembab. Baunya tidak seperti kesedihan lagi. Ketika aku sampai di rumah, matahari sudah mulai turun lagi. Mobil Dimas ada di jalan masuk. Putrinya, Ellie, ada di belakang, cekikikan sambil mengejar salah satu ayam melintasi halaman dengan sepatu botnya yang terlalu besar. Aku berjalan melewati mereka, tersenyum sedikit pada diriku sendiri, dan berjalan ke taman. Angin telah menjatuhkan dedaunan, tapi aku tahu persis kemana harus pergi. Di sana, di dekat pangkal pohon willow, di bawah batu datar yang pernah kuletakkan di sana dengan sengaja, ada amplop usang kecil. Aku berlutut dan mengeluarkannya dengan lembut. Cincin kawin lamaku. Aku belum memakainya selama bertahun-tahun, tapi aku juga belum membuangnya. Untuk waktu yang lama, terlalu berat untuk dipakai, dan terlalu menyakitkan untuk dipisahkan. Cincin emas kecil itu pernah terasa seperti janji. Ternyata itu hanya tanda terima. Aku berdiri,
berjalan ke dermaga kayu yang membentang di atas danau di belakang rumah kami. Papanya berderit lembut di bawah kakiku. Airnya tenang, lapisan tipis kabut melayang di atasnya, menangkap cahaya seperti perak yang dipintal. Aku memegang cincin itu di tanganku sejenak, lalu membuka jari-jariku. Itu terlepas dari telapak tanganku tanpa perlawanan. Kilatan emas kecil menghilang ke dalam ketenangan dengan hampir tanpa suara. Tidak ada upacara, tidak ada air mata, hanya kedamaian. Aku berdiri di sana lebih lama, menghirup udara dingin, menyaksikan riak-riak memudar. Malam harinya, Dimas menyerahkan secangkir teh sementara Eli tertidur di sofa di samping kami, kepalanya di atas bantal bersulam bunga matahari. Dia tidak bertanya apa yang kulakukan hari itu. Dia tidak perlu. Beberapa orang berbicara cinta dengan kata-kata, yang lain dengan diam. Dan kemudian, ada yang langka yang mengatakannya hanya dengan tetap tinggal. Aku duduk kembali di kursi berlengan, menarik selimut menutupi lututku, dan menatap api yang berkedip rendah di perapian. Tidak marah, tidak merasa menang, hanya bebas. Aku tidak butuh balas dendam, aku butuh kebenaran. Dan terkadang, hal terkaya yang bisa kamu miliki adalah kebebasan. Dan gerbang itu, aku tidak pernah membukanya lagi. Tidak sekalipun.